Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina kama nawa salafun salihin, nawaina kama nawa jami'il masyayikhana wa mu'allimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini di Ramadan yang ke-15. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat. Kita bisa berpuasa, alhamdulillah, 14 hari dalam keadaan sehat, afiat, alhamdulillah. Dan ini hari yang ke-15. Mudah-mudahan tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan selalu diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak i'tikaf di masjid, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Kita minta kepada Allah biar ditambahkan nikmat taufik, diberikan terus taufik kepada kita agar kita Ramadan ini tidaklah sia-sia. Ramadan ini tidak seperti Ramadan tahun kemarin. Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun ini lebih banyak ibadahnya daripada tahun kemarin. Ramadan tahun ini lebih semangat ibadahnya daripada tahun kemarin. Ramadan tahun ini lebih banyak kita mendapatkan keutamaan puasa daripada Ramadan tahun kemarin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. Allah berikan kepada kita insyaallah husnul khatimah bi barakati Ramadan, bi sirri Ramadan, bijahi aulia wassalihin insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah Allah mudahkan semua urusan kita. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, Allah berkahi semua keinginan kita. Apa yang kita hasilkan menjadi berkah. Apa yang kita dapatkan menjadi banyak manfaatnya. Apa yang kita dapatkan menjadi perkara yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena selalu diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad, nanti yaumil akhir, di akhirat nanti kita jauh dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ngomong, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum shallah alaihi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya kelak kalian di hari kiamat, wahai umatku, wahai dulur-dulurku, yaitu orang-orang yang aktsarukum shalla alayya, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad hari kiamat adalah orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak terus salawat kepada Nabi Muhammad. Basahi lidah kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin,
daripada perihal kita berpuasa Ramadan, maka berpuasalah dengan yang maksimal. Kalau ibadah, ibu-ibu, ibu-ibu ini lebih dulu Pak bangunnya dari kita. Ibu-ibu jam 3 lah bangun. Nyiap kemasan. Kita jam 4, karena pas perapat. Sago pula dibangun kerja. Makanya ibu-ibunya kalau tidak tegar, terkelip ya. Ibu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita ibadah harus pilih yang maksimal. Kalau ibadah tuh pilih yang afdol. Selagi masih baca yang afdol, ngapa kita tinggal ke? Selagi kita masih baca yang maksimal, ngapa kita ngembe yang minimal? Selagi kita baca ngembe yang sempurna, ngapa kita ngembe yang penting sah? Nah, itu. Kita ini kadang-kadang kalau ibadah yang lama di nafsu. Yang mana nafsu yang lemah, itulah yang digawe. Bukan yang mana yang sempurna. Bukan mana yang afdal, bukan. Mana yang lemah di nafsu. Contoh baik, kita sekarang di Ramadan. Kita di Ramadan. Itu puasa nih, cara puasa, caranya, itu diajar ke Nabi. Diajar ke Nabi. Nabi Muhammad ngajar ke. Makanya kalau nak sempurna, kalau nak afdal, kalau nak maksimal, ngikuti cara Nabi. Ngikuti anjuran Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nak yang penting sah, ya kalau yang nak penting sah, ada juga. Maksudnya apa? Karena syariat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Karena tidak semua orang sama. Tidak semua orang sama. Tapi kalau kita bisa maksimal, ngapa kita tinggal ke? Siapa contohnya? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam puasa nih, dalam puasa kita ada kesunahan. Yang namanya sunnah itu datangnya dari Nabi Muhammad. Fi'lihi wa aqwalihi wa sifatihi. Perbuatan Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, dan sifat-sifat Nabi Muhammad wa ikrarihi, dan penetapan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, misal kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi siapapun itu sunnah. Kalau dia puasa, segera ke berbuka. Kapan? Kalau sudah yakin matahari tenggelam. Kalau sudah yakin matahari tenggelam, walaupun belum terdengar azan, yakin, tapi jangan yakin matahari tenggelam jam 5. Ngapa? Hari ini gelap, hujan, mendung. Mendung. Jam 5 lah gelap. Pecah jam 6. Alah tenggelam matahari ini. Bukan tenggelam, mingsep. Ditutupi awan. Ditutupi awan, bukan tenggelam. Makanya para ulama kita, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mengetahui matahari tenggelam atau tidak, kalau daerah kita ini sulit. Sulit kecuali dengan waktu. Kecuali dengan waktu. Kalau nak nyingok nian matahari tenggelam sulit. Karena kita berada di wilayah yang mana gedung-gedung, rumah-rumah lebih tinggi. Kita tak bisa
nyingok matahari terbit, tidak bisa nyingok matahari tenggelam. Kecuali kalau kita berada di gedung yang tinggi, kita berada di dekat laut, di situ ada searah dengan matahari terbit, matahari tenggelam, ada baca kejingoan, di situ kati yang menghalanginya, maka kita bisa ngambil patokan apa yang kita jingok. Itu secara yakin. Ada karena bapak-bapak ada pendapat bukan dari ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka bukonya malam, sudah gelap nian, pakai dalil Al-Quran pula mereka mendalili. Jadi mereka bukonya habis sholat maghrib, sholat dulu maghrib, habis itu baru buko. Setelah kemerahan mega merah hilang, setelah mega merah hilang baru buko. Ini adalah pendapat orang-orang yang beraliran Syiah. Ada juga yang beraliran liberal. Memahami tenggelamnya matahari untuk orang buka puasa itu tidak tepat katanya. Tenggelam matahari itu bukan untuk orang buka puasa. Orang buka puasa itu kalau sudah jelas-jelas lel, jelas-jelas malam. Jelas-jelas malam. Nah, ini salah. Kenapa? Karena penafsiran malam itu, bapak-bapak, malam itu adalah awalul lailah, awalnya malam. Awalnya malam itu yaitu dengan ciri tenggelamnya matahari. Dengan ciri tenggelamnya matahari. Jadi bapak-bapak kalau nonton di YouTube ada tuh. Ada tuh. Profesor pula. Nah, itu hati-hati. Kita jangan galak denger YouTube, tidak galak denger ceramah di masjid. Denger YouTube kita hobi. Tahan beli kota. Mayal. Ngelangkah ke kaki ke masjid gratis. Males. Denger YouTube, mayal. Duit. Beli kota. Tidak tanggung-tanggung di kota Palembang belinya. Sanggup dia. Tapi ketika dia nak ngelangkah ke kaki masjid gratis, tidak sanggup dia. Nah, ini hati-hati bapak. Yang namanya kalau dengar ceramah, dengar ceramah tuh bu, pak, banyak nian antunya. Yang aliran-aliran yang tak jelas tuh terdengar pecak manis. Pecak manis. Mak mano Abu Jahal, mak mano siapa tuh? Dajjal. Kata Nabi Muhammad SAW, Dajjal itu pak, Dajjal itu, dia nampakkan di tangan kanannya surga, nikmat-nikmat surga, dia tampakkan di tangan kirinya neraka. Maka orang-orang yang ikut Dajjal dia akan milih surgonya Dajjal. Apa surgonya Dajjal? Neraka. Orang-orang yang tidak iman, yang tidak tahu ciri-ciri Dajjal, yang kata ilmu, dia akan milih surgonya Dajjal. Surgonya Dajjal ketika dia masuki nerakonya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya Bapak Ibu-ibu, kalau bubuka batalkanlah dulu, minimal kurma sikok atau banyu putih. Atau banyu putih. Muazzin kalau nak azan sebelum azan minumlah dulu. Walaupun setegok banyu. Kaki pas azan nyangkut. Minumlah dulu setegok banyu untuk menyegerakan, untuk menyempurnakan puasa dengan menyegerakan berbuka.
Zaman sekarang ini kan ada bahasa takjil, bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Takjil nih bagi-bagi. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi kalau kita di jalan sudah ada. Sudah ada. Sudah ada yang bakal membatalkan puasanya sudah ada. Jadi kalau di motor sudah ada. Nah, tinggal habis itu makan nian di rumah. Makan nian di rumah. Kemudian bapak-bapak, kalau buka sunnah disegera ke, kalau sahur sunnah ditakhir ke. Sunnah ditakhir ke. Jangan sahur jam 2. Cepat lapar ya. Sunnah sahur ditakhir ke. Dimundurkan sahur itu. Dimundurkan. Dimundurkan kisaran berapa? Kalau yang nak afdal itu 20 menit sebelum azan. 20 menit sebelum azan. 20 menit sebelum azan sahur. Sebelumnya apa dia? Kami ini galak bangun jam 3. Galak bangun jam setengah 4. Mbek uduk salat. Mbek uduk salat. Mbek uduk salat. Mbek uduk salat sambil nunggu sahur. Kenapa? Karena kesempatan ibu-ibu, kesempatan bapak-bapak, jarang-jarang kita pacak bangun jam 3, setengah 4, jam 4 nih, kecuali waktu Ramadan. Di luar Ramadan, tidur jam 9, masih bangun jam setengah 5. Tapi kalau di Ramadan, tidur jam 12, masih bangun jam 4. Kalau di Ramadan. Kalau di luar rumah ada yang teriak sahur. Ada yang teriak, ada yang bangun ke, ada yang membantu. Nah, dengan yang adanya kemudahan kayak ini, jangan kita sia-sia ke. Karena waktu akhir malam itu Allah panggil-panggil hamba-hambanya. Ainal mustaghfirin? Mustaghfirin, mana orang anak umat, mana hambaku yang minta ampun, mana? Mana hambaku yang lagi bermunajat, mana? Mana hambaku yang lagi minta perlindungan, mana? Allah langsung mencari hamba-hambanya yang ingin dekat dengan Allah dengan memohon ampun langsung di waktu itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada resep nak menyusul ketinggalan kita yang lama. Kita ini kan masa muda dulu banyak ketinggalan. Banyak ketinggalan, banyak ngelantur, banyak lalai, banyak dosa. Nak nyusul kita nih. Nak nyusul wong-wong yang sudah dari dulu rajin ibadah. Nak nyusul mereka. Mana caranya? Hidupkan satu waktu akhir malam. Hidupkan waktu akhir malam. Ini bakal mengejar ketinggalan yang lama. Aku ni umur 60 tahun Ustaz, cak mahan no pacak nak nak dekat dengan Allah tu dosa pula banyak. Ini jangan takut. Ada caranya. Apa dia? Hidupkan waktu akhir malam. 1. 2, hidupkan waktu sahur. Hidupkan waktu sahur. 3, hidupkan waktu goblal maghrib. Goblal maghrib. 4, hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ini 4 waktu ini. 4 waktu ini hidupkan. Hidupkan dengan ibadah. Sisanya terserah nak nyari dunia. Sisanya terserah nak ngurusi dunia, rajulah. Tapi 4 waktu ini hidupkan dengan ibadah. Akhir malam, waktu sahur, goblal
waktu sahur sama mabaina tulu'il fajar wa tulu'is syams, antara terbit subuh sama terbit matahari. Ya. Yaitu habis subuh sampai matahari terbit. Kemudian antara baina isya'in, antara maghrib dan isya, 4 waktu ini. Hidupkan ini, ibu bapak akan menyusul orang-orang yang sebelum bapak ibu yang sudah rajin ibadah. Itu akan nyusul, ngebut dengan ngidupkan 4 waktu ini. Sisanya nak ngidup, nak nyari dunia, nak apa, jatuh. Tapi 4 waktu ini jangan disio-siokan. Ngobrol akhir malam, waktu sahur, kemudian antara subuh dengan matahari terbit, kemudian antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Ini waktu berat kalau bu? Berat kalau ini? Akhir malam lagi lemah-lemah tidur. Waktu sahur ini, waktu dingin nih. Waktu nganyang. Habis subuh, waktu terbang. Paling lemak tidur habis subuh. Ya bu. Antara maghrib dan isya, ini disibukkan gitu. Dengan apa? Disibukkan dengan perkara macam-macam. Antara maghrib dan isya disibuk kita dengan perkara yang macam-macam. Hal-hal yang tidak sekiranya datang habis maghrib, habis sholat maghrib, aduh baik. Yang datang tuh, yang buat kita ninggal ke ngaji, ninggal ke sholat sunnah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat sunnah 6 rakaat, habis sholat maghrib 6 rakaat sholat sunnah, habis sholat maghrib 6 rakaat 3 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Habis sholat fardu maghrib, dapat pahalanya seperti orang yang beribadah 12 tahun, kata Rasulullah SAW. 6 rakaat sholat sunnah, habis sholat maghrib. 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaatnya 2 salam, terserah. Nak awabin jadi, nak istikharah hajat jadi, nak tasbih jadi, terserah. Yang penting 6 rakaat. Yang penting 6 rakaat. Itu bernilai pahalanya seperti ibu bapak 12 tahun ibadah, siang puasa, malam qiyamul lail. 12 tahun. Kali ke coba kalau 12 tahun. 10 lagi baik kita ngamalkannya. 10 lagi kita ngamalkannya, kita sudah dapat nilai pahala 120 tahun. Sebulan kita ngamalkannya 360 tahun. Jadi inilah faedah kalau kita ngidup ke antara maghrib dan isya. Belum lagi ngidup ke antara subuh dengan terbit matahari, waktu sahur, waktu akhir malam. Wah, ini luar biasa. Ini untuk wong yang galak ngejer. Tapi kalau wong nak, sudahlah, goyo bela lah tuwo, goyo bela. Masuk surga payo. Tidak ya apa boleh buat. Paling direndam serenget. Ada wong ini kadang-kadang nganggap neraka itu sepele. Paling dia masuk ke neraka dulu bentar, habis itu ke surga. Kita ini kalau galau gendam ke neraka galau juga kage. La ilaha illallah. Kalau pacak jangan masuk neraka walaupun sesaat, jangan. Ngapo ibu-ibu bapak? Pertama kali orang masuk neraka dipakaikan sendal. Ketika orang masuk neraka dipakaikan sendal oleh malaikat penjaga neraka, Malik dan kawan-kawan. Itu ketika kaki kita pakai sendal neraka, itu langsung otak gitu guru. Otak kita mendidih. Semua air-air yang ada di badan kita mendidih. Saking panasnya sendal neraka tadi. Baru pakai sendalnya belum kena celup.
belum kena pentung, belum kena gigit ular, belum kena gigit cetuk kalajengking, belum kena makan jakum, belum kena minum nanah, darah, belum kena bakar, belum. Ya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Jauhkanlah kami dari neraka. Jangan sampai kita mencicipi neraka. Jadi makanya Bapak Ibu-ibu, kejar ramalan itu agar kita mati, kaget dibangkitkan, tidak lagi nyicip neraka, tidak terkena uap neraka. Tidak terkena uap neraka, langsung masuk surga mudah-mudahan. Setelah dihisab, setelah dihitung, dapat syafaat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini jangan dianggap biasa-biasa neraka tuh. Kadang ada uang yang tercetus macam itu mulutnya. Terus, sudahlah. Ini kita ni masuk neraka galau. Rasa nak ini masuk neraka galau. Mungkin kau lebih cepat, aku agak lama dikit. Tapi masih masuk surga juga. Nah, ini makanya Bapak-bapak, ngejar dengan menghidupkan malam 4 waktu itu. Itu insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam hidup kita karena kita bisa mengejar apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah lagi Bapak-bapak, sunnah lagi. Apa sunnah lagi? Sunnah untuk mandi. Setelah berbuka selesai, setelah sholat maghrib selesai, mandi di sunnah. Sunnah mandi sebelum kita ke masjid. Sebelum kita ke masjid, sunnah mandi sebelum ke masjid. Untuk semangat melakukan sholat isya dan tarawih. Untuk semangat melakukan sholat isya dan tarawih. Mandi. Jadi yang biasa mandi sore, undur ke dulu. Selama Ramadan ini baik. Selama Ramadan ini baik. Mundur ke dulu. Kapan? Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib. Bukalah sudah. Sholat sudah. Nak ke masjid, agak dulu ke masjid. Tunggu dulu, bentar. Apa dia? Mandi dulu. Mandi dulu. Sunnah. Linasyad. Biar semangat untuk melakukan sholat isya dan tarawihnya. Biar semangat untuk melakukan sholat isya dan tarawihnya. Mandi untuk Ramadan baik. Untuk Ramadan baik. Selama Ramadan. Karena kita ini kadang-kadang ibu bapak apalagi kalau tarawih kita 23 kan, baru nenggang ke 20 lah lesu, itu lah lemah. Padahal luar biasa pahala, semakin banyak sujud semakin banyak pahala. Tapi ala kulihal, semuanya itu balik daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya membantu biar kita semangat, ightisal, mandi. Mandi qoblal khuruj ilal masjid, sebelum keluar ke masjid. Itu. Macam bapak-bapak nah, Jumat kan? Jumat, sunnah mandi Jumat kan? Nah, sunnah mandi Jumat itu afdalnya mandinya itu sebelum nak pergi ke masjid. Sebelum pergi ke masjid, mandi dulu. Biar apa? Biar pas sampai di masjid semangat. Masih segar. Masih segar. Kalau mandinya tuh dari jam 7 lah mandi. Jam 11 ke masjid, setengah 12 ke masjid, dang lesunya nih tuh. Angopnya beda 10 kali. Itu lesu no, gini angop nguap, gini nguap. Nah, makanya sunnahnya kalau nak ke masjid baru mandi dulu. Misalnya nak ke masjid jam 12 kurang seperempat, nah, setengah 12 mandilah dulu. Nak ke masjid nak ke masjid 7 seperempat sebelum isya, 7 seperempat
Jam 7:05, 7:10, 7:05 mandilah dulu. Jadi pas pergi ke masjid, segar. Segar, semangat ke masjid. Kalau sudah mandi itu. Nah, ini sunnahnya, Pak. Sunnah. Ini sunnah selama Ramadan. Ini. Kalau belum ngawi ke masih ada 15 hari lagi. Masih ada 15 hari lah, karena penghujung ini lesunya lebih banyak. Penghujung ini lesunya lebih banyak. Itu. Tarawihnya banyak kemajuan. Banyak kemajuan sab. Jadi untuk memotivasi kita biar kita tetap semangat, amalkan sunnah ini. Mandi sebelum kita pergi ke masjid. Lalu sunnah lagi bapak-bapak, tentu kita tahu ini yang harus kita rutinkan, apa dia? Tarawih dan witir. Tarawih dan witir. Jangan ditinggalkan. Tarawih dan witir jangan ditinggalkan. Ini bapak-bapak, tarawih dak katik kecuali di Ramadan. Tarawih tidak ada kecuali di Ramadan. Kalau kita ninggalkan tarawih di Ramadan sehari, rugi. Kenapa? Karena tidak ketemu di Syawal. Tidak katik di Syawal. Kalau bapak nak sholat tarawih di Syawal, bid'ah, dolalah. Aku nak tarawih kaget. Nak ku godok di Syawal be. Mana bisa? Tidak bisa godok tarawih di Syawal. Aku tidak tarawih 10 hari, nak ku godok di Syawal, tidak bisa. Aku nak puasa 6. Puasa 6 malamnya aku nak tarawih godok. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya di Ramadan. Hanya di Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, semangatlah. Jangan sholat tarawih itu nyingok sab belakang, jangan. Nyingoklah sab depan. Ada wong masih, alhamdulillah sholat. Kalau nyingok sab belakang, kata wong. Itu. Kalau nyingok sab belakang, melok mundur kage. Melok mundur, ngapa? Sab belakang lereng hati, apa kosong? Itu. Jadi kalau kita sholat tarawih, lihatlah depan. Semangat terus. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ciri ikhlas. Wong yang tarawihnya ikhlas, wong yang witirnya ikhlas, wong yang ibadahnya ikhlas. Apa cirinya? Ciri orang ikhlas satu, makana lillah dama wattasol. Barang siapa yang lillah, karena Allah, dama wattasol, dia akan dawam. Wattasol, nyambung terus, berkesinambungan, tidak putus-putus. Wa makana li ghairillah, kalau dia bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, inqita'a, terputus-putus. Kadang pergi, kadang tidak, kadang tarawih, kadang tidak, manusirnya. Manusirnya, mana kepengennya. Wan fasol, ujung-ujungnya berhenti, idaknya sama sekali. Ujung-ujungnya idaknya sama sekali. Nah, ini dari awal Ramadan itu ciri dia tidak ada ikhlas. Yang kedua, ada lagi ciri tidak ikhlas. Apa dia? Ciri ikhlas, sawaun ma bainal madah wal dham. Sama antara dicaci dan dipuji. Sama. Kamu nak puji, aku tarawih. Kamu nak olok-olok, aku tarawih. Kamu nak sanjung-sanjung, hidung aku tidak medok. Kamu nak campak kaku, kaki aku tidak berat. Tetap kaki aku ringan ke masjid. Tetap kaki aku ngelangkah ke masjid. Aku tidak dengar omongan kamu. Kamu nak puji itu, kamu itulah yang untungnya. Kamu nak katoi, kamu itulah ruginya. Kamu muji, gayaku tidak tambah cantik. Kamu katoi, gayaku cak inilah pas-pasan. Jadi sama, tidak kati beda. Nak dipuji, nak dicaci, tidak kati beda. Tidak dong, mentang-mentang dipuji, semangat lagi. Wah, semangat dong. Semangat lagi.
Sampai-sampai dia rukuknya lebih dari imam. Imam belum rukuk, dia rukuk duluan. Saking semangatnya tadi. Nah, dah. Katik beda. Itu yang kedua. Ciri ikhlas. Yang ketiga, ciri ikhlas lagi apa yang ketiga? Ciri ikhlas lagi yang ketiga adalah ikhfaul amal. Dia selalu menyembunyikan amalnya. Selalu menyembunyikan amalnya. Lagi perang Palestina sebelah. Palestina sama Israel sebelah itu lagi. Ibu-ibu, Pak, dia selalu menyembunyikan amal. Selalu menyembunyikan amal. Amal itu disembunyikannya. Tidak katik dia berusaha nak sebar-sebar ke amalnya. Sudah dapat 10 juz, sudah dapat 20 juz. Tak ada cerita aja, diam baik. Tidak pula nak masuk ke status. Ini kadang-kadang yang muda-muda nih, mentang-mentang sudah khatam Al-Quran, mentang-mentang ini masuk, alhamdulillah, ini yang kedua kalinya khatam. Ciri ikhlas adalah dia selalu menyembunyikan amal yang bisa disembunyikannya. Dia sedekah, ke masjid, ke siapa-siapa sembunyikannya. Tidak sedekah. Sini foto lu, selfie. Oh, ilah. Ini biasanya caleg-caleg. Caleg-caleg ini banyak sio-sio bayar amal baiknya. Sio-sio bayar. Hartanya habis, amalnya sio-sio, tidak jadi pula. Tidak jadi pula. Dia itulah naik dagangnya. Terus teguk. Nah, ini makanya ibu-ibu sembunyikan amal yang bisa disembunyikan. Apa baik amal baik yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Ibu bisa beramal uang tidak tahu, alhamdulillah, sembunyikan. Jangan mulut kita enteng untuk nyegitongnya, jangan. Sembunyikan. Ngapa? Karena itu ciri ikhlas. Ciri ikhlas. Sembunyikan. Jangan kita sumbang-sumbang. Tapi jangan pula aku sholat berjamaah, kata yang tahu. Diam-diam baik. Tidak ada cita-cita aku sholat berjamaah. Jadi kau sholat berjamaah sama siapa? Diam-diam. Sholat berjamaah atau ada orang yang tahu, ada rewang. Minimal uang 2. Apa kau sama bini kau? Atau kau sama anak kau? Itu. Sholat berjamaah ada baca disembunyikan, pasti ketahu. Nah ada orang yang tahu. Ada orang yang tahu. Itu malah baca tidak tahu sholat jemaah. Kecuali dia makmumnya sama jin. Makmumnya sama jin mungkin dia baca sembunyi-sembunyi kan. Itu. Jadi amal, intinya amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Amal yang tidak bisa disembunyikan, berusahalah untuk memerangi riya. Berusahalah untuk selalu ikhlas. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, nisyan ba'dal amal. Ciri wong ikhlas cepat lupa. Cepat lupa apa dia? Cepat lupa amal baiknya. Dia cepat lupa dengan amal kebaikannya. Tidak ingat dia. Cepat lupa. Setiap kali amal baik yang sudah digawe ke, lupa. Ini kadang-kadang lah 10 tahun, 15 tahun masih ingat 50 sak ada semen di semen di masjid nih. Alhamdulillah lah, amal jariah buat akhirat. Lah 15 tahun masih ingat dia ngejuk 50 sak. Masih ingat dia. Inilah kadang-kadang gara-gara masih ingat ada jasa dia di masjid nih. Kalau sudah tidak dipakai uang lagi atau sudah tidak dianggap uang lagi, mengajuk. Ngapa? Karena ngasuh dirinya ada jasa juga, ada ini juga di masjid. Ini mengajuk tua ni payah. Masih lemak mengajuk budak kecil, pagi mengajuk, sore balik lagi. Mengajuk tua ni kadang sampai mati. Jadi makanya bapak-bapak
Lupa ke? Lupa kan? Amal tuh cepat-cepat lupa ke? Kita ini kadang-kadang banyak lupa rakaat. Rakaat berapa lah ini? Rakaat berapa lah ini? Jadi kita banyak lupa rakaat, bukan lupa amal lah, rakaat yang kita lupa. Nah, ini ciri 4 ikhlas, ibu bapak. Cobalah yang mana kita ada. Mudah-mudahan kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini perihal. Jadi kalau yang ikhlas tarawihnya maju pantang mundur. Kalau yang ikhlas tarawihnya tidak berhenti sampai malam akhir. Kalau yang ikhlas tarawihnya terus semangat nak dipuji atau tidak. Kalau yang ikhlas tarawihnya lupa dia. Kemarin tuh tarawih 2 minggu lalu tarawihnya mak mano lupa, artinya dia tidak ingat. Selalu ngaso dirinya. Ayahku nih tarawih kemarin rasanya tak do Abdul tarawih lagi. Selalu semangat dengan tarawih. Kemudian yang berikutnya, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Jangan kita mensedikitkan membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, apalagi di Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Hudan linnas. Syahrul Ramadan ini diturunkannya Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran disempatkan, Pak. Al-Quran disempatkan. Jangan ngejar target. Baca Quran di Ramadan jangan ngejar target. Baca Quran di Ramadan istiqomah. Yang penting istiqomah. Sehari dapat sehalaman, sehari dapat 2 halaman, sehari dapat 5 halaman. Yang penting istiqomah. Hari ini dapat 3, besok dapat 4, lusa dapat 2, tidak apa-apa. Jangan besok lusanya tidak sama sekali. Ngejar khotam. Hari yang ke-15 sudah khotam dia. Ngejar khotam. Hari yang ke-15 sudah khotam. Sisanya sudah akulah khotam, apalagi nak ngaji. Sudahlah khotam lagi dah. Aku target aku Ramadan ini sekali khotam. Ini sudah dapat hari yang ke-15. Ya sudah, apalagi lah khotam sudah. Nah, ini salah. Salah. Patokan kita harus istiqomah. Istiqomah dalam membaca Al-Quran. Jangan kita meremehkan Al-Quran, wabil khusus syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Nah, tapi ingat ibu, bapak, adab dalam baca Quran. Maaf ibu-ibu yang sudah kita bapak udah umur, adab dalam baca Quran. Kalau kita nak malik ke Al-Quran, jangan memakai baju ludah. Nah, sampai ujung Quran tu banyak koyak. Jangan. Apalagi lagi puasa pula, lagi main ni, jangan dulu masuk ke lidah. Habis tu jadi campur banyak ludah. Nelen banyak ludah bercampur dengan apa yang asalnya dari luar tadi. Tegak dia. Nah, tanpa dia sadari dia sudah membatalkan puasanya. Dan ini tidak adab. Ngapa? Karena banyu ludah ini adalah mustakbah, yang jijik. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran dengan sesuatu yang menjijikkan. Itu kalau datang baiklah sedikit banyu apa nah, kalau memang banyu nah biar ini, atau yang galak di bang-bang tu nah apa dia tu alat
Ya, colet tuh kan. Maka itu atau udah tuh sagu apa? Sagu kan? Yang galak main beliar, main apa? Main tombol, main beliar kan ada sagu kan biar kasar kan. Nah itu, jangan banyu ludah. Ini kadang galak kita tuh jingok. Galak jingok. Dah kebiasaan. Kalau ngitung duit, ya banyu ludah tak apa-apa. Ini ngitung duit tidak pakai banyu ludah dia. Tidak takut koyak. Tidak malik keguan pakai banyu ludah dia. Ilallah. Nah ini sunnah kita perbanyak baca Quran. Nah sampai sini. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari apa yang Anda sampaikan tadi? Silakan. Boleh, Pak Jaturi. Yang nak bertanya Jaturi. Kalau baca Al-Quran tuh jangan diletakkan di bawah, pakailah lehal. Lehal pakai bantal. Pakai bantal. Kalau ngeletak Al-Quranku letak ke di paha. Letak ke di paha. Jangan letak ke di lapak kaki. Orang baca Al-Qurannya letak di telapak kaki. Jangan letak ke di paha. Letak ke di paha atau di bantal. Jangan di kapal ke bawah. Oh Bapak. Ya. Ya. Yang tadi antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Ya, jadi itu yang pertama. Itu dengan sholat 6 rakaat minimal. Sisanya hidup lagi dengan yang lain. Dengan ngaji, dengan ini kan. Kesempatan, masih ada kesehatan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Karena penundaan itu membuka babu syaitan. Penundaan itu membuka pintu syaitan masuk ke dalam diri kita. Sekali kita menunda, akan rutin menunda-nunda. Kalau makan siang kita tidak sanggup nundanya, takut mah. Tapi kalau sholat kita berani nundanya, karena tidak takut mati. Karena tidak takut mati. Jadi jangan ditunda-tunda, lebih baik jangan ditunda-tunda ibadah selagi masih ada kesehatan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih dijual Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita insyaallah keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu tambahkan nikmat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha'u 'amalin la yarfa'u nafsin la tashfa'u da'watin la yustajab laha. Rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala